Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sittah mawadhi' min as-sirah di al-mawdhi' as-sadis. Ini di Mukhtasar Sirah di pelajaran yang peristiwa yang ke-5 tadi ada pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah tidak disebutkan di sini. Sudah disebutkan di sittah mawadhi'. Ya. Fa idza fahimta ma anzalallahu fahman jadidan wa fahimta ma 'inda man yad'i dinal yauma, kalau kamu sudah memahami dengan benar ya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kamu sudah memahami apa yang ya inda man yad'i dinal yaum, kamu sudah memahami apa yang dimiliki oleh orang yang ngaku Islam, dilakukan oleh orang yang ngaku Islam di zaman ini, tabayyana laka umur, maka ya kamu mengetahui beberapa hal. Minha, diantaranya al-insan la yastagni talabil ilmi. Ya, bahwa orang itu enggak pernah bisa lepas dari kebutuhannya terhadap menuntut ilmu. Ya. Orang itu dia akan selalu butuh kepada menuntut ilmu, belajar. Fa inna hadhihi wa amsalaha la tu'raf illa bitanbih. Perkara ini memang enggak dan misalnya nggak bisa kecuali kalau diingatkan, nggak bisa diketahui kecuali kalau diingatkan. Fa idza kanat qad uskilat ala sahabah qabla nuzulil ayat kaifa bi ghairihi. Dari sini mana Syekh Muhammad mengambil pelajaran bahwa kisah tadi, kisah hijrah orang-orang yang tidak hijrah kemudian terbunuh di medan perang itu dan mereka masih tetap dihukum muslim karena tidak terbukti, tidak ada berita bahwa mereka itu murtad, ya kan, mengucapkan ucapan-ucapan kemurtadan. Itu dari para sahabat yang mempersoalkan tentang status mereka yang enggak hijrah itu sebelum turun ayat An-Nisa tadi. Kalau sahabat saja mengalami satu peristiwa, mereka tidak bisa tidak sampai untuk mengambil kesimpulan hukum kecuali setelah turun ayat Al-Quran, apalagi selain para sahabat. Maka ini mengisyaratkan yang namanya seorang muslim itu tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Menuntut ilmu. Terus belajar dan belajar. Faminha annaka ta'rifu anal iman laisa kama yadhunnuhu ghalibun nas al-yaum. Di antaranya lagi pelajaran yang diambil dari kisah ini bahwa ya, kamu mengetahui yang namanya iman itu tidaklah seperti prasangka kebanyakan orang di zaman sekarang. Tetapi iman itu seperti yang diucapkan oleh Al-Hasan al-Basri. Ya, di Marwan al-Bukhari dan al-Bukhari. Laisa imanu bit tahalli wala tamanni walakin ma waqa fil qulub wa sadaqat al-a'mal. Tadi dari sebelah ini ya. Ya. Nasallahu an yarzuqana ilman nafi'an wa yu'izana min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Qala Umar bin Abdul Aziz, ya bunai, laisal khair an yaktsura maluka wa waladuka, walakinal khaira an ta'qila 'anillah tsumma tuti'uhu. Wahai anakku, kata Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, ya kebaikan itu bukanlah kamu banyak harta, banyak keturunan. Tetapi kebaikan itu kamu ya paham agama Allah dan kamu menaatinya. Kamu paham agama Allah kemudian kamu menaatinya. Itulah kebaikan. Ya, Masya Allah. Kalimat yang indah. Ya. Al-Mawdhi' as-Sadis, kejadian yang ke-6 atau peristiwa yang ke-6, kisah riddah. Kisah ya kemurtadan ba'da mautin Nabi SAW, setelah kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah kemurtadan yang terjadi sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman sami'aha, barang siapa yang telah mendengar kisah ini, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin, tidak akan tersisa di dalam hatinya walaupun seberat seekor semut pun, apa? Min syubhati syayatin, subhat para setan. Alladzina yusammauna ulama, yang disebut-sebut sebagai ulama. Setan yang digelari sebagai ulama. Wah, ngeri sebutnya. Semoga Allah menyebutnya mereka ya setan ya.
Jadi para ulama yang oleh Syekh dikatakan itu mereka itu setan, tapi disebut ulama. Para ulama ini memiliki syubhat. Ya. Dan syubhat itu akan hilang, tidak akan tersisa walaupun sekecil seekor semut. Ya. Akan hilang, tidak akan tersisa walaupun sedikit sekali. Dengan apa? Dengan orang itu membaca atau menyimak kisah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Orang-orang yang murtad segera setelah wafatnya Nabi SAW. Apa syubhatnya para ulama itu tadi? Ya, syubhatnya para ulama itu tadi apa? Wahia qauluhum, ucapan mereka, hadza huwa syirku. Ini adalah syirik. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Lakin yaquluna la ilaha illallah. Tapi kan pelakunya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Faman qalaha la yakfuru bi syai'in. Ini syubhatnya di sini. Tapi kan orang yang melakukannya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tidak kafir dengan sebab apapun. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir dengan sebab apapun. Ya, siapa ini kalau di dalam pelajaran sekte-sekte yang mengaku Islam ini? Aliran siapa? Murji'ah ekstrim, buat Murji'ah yang mengatakan iman itu hanyalah dalam hati dan lisan. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah, ya, tidak akan pernah kafir selamanya dengan sebab apapun. Ya. Ini kata saya, yaqul ulama ad-dhalal, ulama sesat mereka mengatakan ibadatul qubur wa dzabhilaha wa nadhlaha laisa minasyirki madama annahu yaqul la ilaha illallah. Ya, orang yang peribadahan kepada kuburan, menyembelih hewan dikurbankan untuk kuburan, nazar untuk kuburan, ini bukan syirik sama pelakunya itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Hadhil umur la tadurruhu. Ya. Perbuatan-perbuatannya itu enggak membahayakan imannya. Hadza tanaqud, kata Syekh. Ini kontradiktif. Kenapa? Nah, ini kembali kepada kaidah bahwasanya tauhid dan syirik itu bertolak belakang, enggak bisa ketemu. Orang yang mengatakan tauhid dan syirik itu bisa ketemu, ini kontradiktif. Kaif yaqul, gimana dia bisa mengatakan la ilaha illallah wa yad'u ghairallah? Dia mengatakan la ilaha illallah tapi kemudian dia berdoa kepada selain Allah. Idzan makna la ilaha illallah. Kalau begitu apa maknanya la ilaha illallah? La ilaha illallah laisat mujarrad qaulin yuqal bil lisan. La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, ya. Bal la budda yakuna qaulan ma'wa, tapi harus ucapan itu dibarengi dengan amal. Ya la ilaha illallah kalimatun 'azimah la ma'nan wa la muqtada. La ilaha illallah itu kalimat yang agung, yang memiliki makna dan memiliki apa? Konsekuensi muqtadahan yukhlisal mar'ul ibadah lillah wa yatruka ibadah ghairillah. Konsekuensinya dia mengikhlaskan ibadah seluruhnya lillah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Faladhi yaqulu wa lam yatruk ibadah ghairillah tanfa'u kalimat la ilaha illallah. Maka ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya enggak bermanfaat. Ya. Ucapan la ilaha illallahnya enggak bermanfaat. Ya, jadi ini kata saya, ininya ada orang-orang yang disebut ulama padahal mereka setan, mereka punya syubhat. Ya, bahwa ini perbuatannya syirik. Tetapi pelakunya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh vonis kafir. Ya. Dengan sebab apapun enggak boleh. Nah, ada yang lebih sesat lagi dari ini. Ya. Ada yang lebih sesat lagi dari ini. Yang disebut dengan apa? Sufistaiyah. Ya, sofistik, lebih sesat lagi. Ya, dia mengatakan kalau ini yang jelas, mengatakan ini perbuatan syirik. Jadi jelas mengatakan menghukumi perbuatannya apa? Syirik. Tapi pelakunya kan sudah mengatakan. Ada yang lebih sesat dari itu. Dia katakan, kalau perbuatannya syirik atau bukan itu tergantung orangnya itu tahu apa enggak. Kalau orang itu tahu perbuatannya itu syirik, maka itu syirik. Sedangkan dia divonis syirik atau enggak itu urusan nanti. Ya, urusannya tegak hujah dulu. Nah, kalau dia nggak tahu perbuatannya itu syirik, maka ini bukan syirik. Buat dia bukan syirik. Ini namanya adzan apa?
Sofistik. Ya, sofistoiyah. Sofistik disebut sama Islam Taimiyah. Ya. Itu orang-orang yang menetapkan hukum pada hakikat-hakikat yang ada itu tergantung kepada i'tiqad, kepada keyakinan orang. Jadi satu perbuatan itu sama dilakukan oleh dua orang, tapi hukumnya bisa berbeda. Tergantung apa? Tahu tidaknya orang itu. Yang satu tahu itu perbuatan itu nyolong, ya berarti kamu nyolong. Yang satu, saya nggak tahu kalau ini nyolong, oh ya berarti kamu nggak nyolong. Ya, saya cuma nyolongnya 100 juta, kok saya divonis nyolong, yang itu nyolongnya sampai triliunan kok bebas. Nah, dia bilang nggak tahu kalau itu nyolong, kamu kan bilang kamu tahu kalau itu nyolong. Ya, itu namanya hukum apa? Sofistik itu. Ya, itu diantara orang yang ngaku Islam yang pernah memperjuangkan pemikiran itu namanya al-jahil. Namanya al-jahil. Ya, al-mu'tazili. Al-jahil, al-mu'tazili. Orang mu'tazilah wajar kan? Ya, orang yang mendewakan apa? Akalnya. Ya, wajar. Ya. Begini masih penting. Dia katakan ini perbuatannya syirik, tapi kan orang pelaku sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu lebih parah lagi. Ya. Kamu jangan sembarangan menuduh orang kafir musyrik. Lihat dulu perbuatannya itu syirik atau bukan. Dia tahu apa enggak? Kalau dia enggak tahu ya enggak bisa dibilang ya syirik. Ya. Bahaya itu yang seperti itu. Ya, nanti dia melakukan maksiat itu dia alasannya apa? Enggak tahu, selesai urusan. Ya. Dia ambil istri orang, ya, berzina sama istri orang. Saya enggak tahu kalau itu istrinya dia kok. Kacau kan? Bahaya itu. Wa min dzalika wa akbar. Lebih parah lagi dari syubhat itu. Ya, lebih parah lagi dari syubhat itu. Tasrihuhum bi anna bawadi laisa ma'hum min al-islam syaratun walakin yaqulun la ilaha illallah. Mereka terang-terangan mengatakan bahwa al-bawadi, orang-orang yang hidup di pinggiran, ya, apa namanya? Hidup di pinggiran, kaum marginal. Orang-orang yang hidup di pinggiran, ya, di pinggiran jazirah, yang mereka itu nomaden hidupnya, ya, dan mereka katakan laisa ma'hum minal Islam syaratun. Memang, ya, dalam diri mereka itu tidak ada sedikit pun keislaman walaupun sehelai rambut, udah nggak punya mereka. Lakin yaqulun, hanya saja kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mereka mengatakan terang-terangan mengatakan orang-orang nomaden yang hidupnya di pinggiran jazirah itu mereka memang nggak memiliki sedikit pun keislaman walaupun bahkan sehelai rambut pun udah nggak punya. Tapi kan mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya terus apa kalau saya mengucapkan la ilaha illallah? Wa hum bihadzal lafdh ahlus Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah mereka ucapkan itu mereka orang Islam. Ini dikatakan lebih parah oleh saya karena itu hulat Murji'ah itu. Ya, Murji'ah ekstrim yang disebut dengan Murji'ah Jahmiyah. Disebut Murji'ahnya apa? Jahmiyah, bukan Murji'at ahli sunnah ya. Ada Murji'at ahli sunnah, ada Murji'at Jahmiyah. Yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah itu. Ya. Jadi dia terang-terangan ini menyebut orang yang tidak lagi dalam dirinya itu keislaman walaupun sehelai rambut pun nggak ada lagi, tapi kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia muslim. Itu. Ya. Nah, terus memangnya kalau muslim kenapa harramal islamu malhum wa damahum? Ya. Dan Islam sudah mengharamkan, ya, keislaman yang sudah mengharamkan harta mereka dan nyawa mereka untuk diperangi, dieksekusi. Ma'akrarihim, kenapa ini lebih parah? Karena mereka mengakui, para yang orang-orang yang disebut ulama tadi mengakui bi'annahum tarkul Islam kullah. Bahwa orang-orang nomaden yang hidup di pinggiran itu mereka sudah meninggalkan Islam secara total. Sudah meninggalkan Islam secara total, hanya saja mereka sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Kata Syekh Saleh di sini, Abdullah yaqulun, Abdullah, orang-orang sesat itu, ulama-ulama sesat itu mereka mengatakan ya qiyam yaqul la ilaha illallah. Cukup sudah mereka mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup. Mujarrad qauliha yaqulun bil Islam.
Yang penting udah mengucapkan la ilaha illallah maka dia udah masuk Islam. Yaquluna hadza wa hum mu'tarifun annahum ma'ahum minal Islam sya'rah. Ya, mereka sampai mengatakan seperti ini padahal mereka mengakui kalau orang-orang itu tidak memiliki keislaman sedikit pun. La yusallun wa la yasumun wa la ya'maluna syai'an minal a'malis shalihah. Tak salat, puasa, satu pun amal saleh enggak dikerjakan. Fakat yang hanya saja mereka sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Masih muslim, subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Dan kemudian konsekuensinya kalau mereka masih muslim, berarti nggak boleh diperangi. Yang memerangi mereka berarti apa? Nah, yang mengkafirkan orang Islam dan memerangi orang Islam siapa berarti? Khawarij, gitu. Berarti khawarij. Jadi orang yang tidak ada keislaman sedikit pun dalam dirinya kecuali hanya sudah mengucapkan la ilaha illallah dia muslim, wali min auliyaillah. Ya kan muslim kan wali Allah kan? Wali min auliyaillah, sedangkan yang mengkafirkan mereka, yang memerangi mereka, maka itu khawarij. Dari situ ya, orang-orang Wahabi itu dituduh khawarij dari situ. Ya. Ini kan Syekh Muhammad sedang menceritakan kejadian zaman beliau. Ya. Ma'ilmi bi'inkarihim al-ba'd. Padahal orang-orang yang disebut ulama itu mengetahui kalau orang-orang Madem tadi ya mereka mengingkari kiamat. Wasihzaim biman aqar bihi. Mereka bukan hanya mengingkari kiamat, tapi mereka juga mengolok-olok orang yang percaya dengan adanya kiamat dan hari kebangkitan dan sebagainya. Ya, dibilang orang-orang yang percaya sama dongeng katanya ya kan. Diolok-olok orang yang percaya kepada kiamat, kepada kebangkitan dan sebagainya. Ya. Wastizahim wa tafdhilihim din abaihim al-mukhalif li din Nabi sallallahu. Ya. Dan mereka punya olok-olok yang lain. Mereka menganggap bahwa agama leluhur mereka yang berbeda dengan agama Nabi sallallahu itu lebih afdal. Agama leluhur mereka yang berbeda dengan agama Nabi SAW itu lebih afdal menurut mereka. Ini orang-orang yang disebut lama ini mengakui tadi kalau mereka-mereka orang nomaden itu mengingkari kiamat, mengolok-olok orang yang percaya kepada kiamat, ya, mengolok-olok orang yang beragama dengan agamanya Nabi SAW dan mengatakan bahwa agama leluhur mereka lebih afdal dari agamanya Nabi SAW. Wa ma'ahadza kulli, toh demikian. Bersamaan dengan semua itu yusarrih haula isyayatin ya al-maradatu jahalatu. Wah, subhanallah. Kondisi yang ngeri-ngeri. Ternyata para setan-setan yang durhaka lagi jahil itu mereka tetap tegas mengatakan anal badwa aslamu, bahwa orang-orang nomaden yang kondisinya seperti itu tadi mereka itu adalah muslim. Walau jara minhum dzalika kullu. Walaupun semua itu terjadi pada diri mereka. Tidak memiliki sedikit pun keislaman dalam diri mereka walaupun sehelai rambutnya. Ditambah lagi mereka itu mengingkari kiamat. Dan juga apa? Mengolok-olok orang yang beriman kepada hari kiamat. Mengolok-olok orang yang beragama dengan agama Nabi. Dan menganggap bahwa agama leluhur mereka lebih afdal dari agama Nabi SAW. Tapi karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka oleh para setan yang durhaka, yang jahil, ya, yang disebut ulama, itu mereka disebut apa? Muslim. Disebut muslim, walaupun semua itu terjadi pada mereka. Kenapa mereka disebut muslim oleh para setan ini? Setan berbaju ulama ini. Ya. Sebenarnya bagaimana sih ulama berbaju setan atau setan berbaju ulama? Hah? Ulama berbaju setan itu piye? Wali ya. Ini wali malamatiyah yang menyembunyikan kewaliannya di berbaju setan. Kenapa mereka masih disebut Islam sama para setan berbaju ulama? Anahum yaquluna. Karena orang-orang nomad dan orang-orang yang hidup di pinggiran jadi mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Itu syubhatnya. Ya? Itu syubhatnya. Jadi di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, ya, ada dua. Satu, soal yang pertama disebutkan, ya, mereka Syekh berbaju ulama itu mengatakan ini perbuatan syirik memang, tapi kan pelakunya sudah mengucapkan
la ilaha illallah, dan itu nggak boleh dikafirkan. Ini satu syubhat. Syubhat yang kedua, ya, mereka menghukumi muslim orang yang dalam dirinya tidak ada sedikit pun keislaman. Bahkan yang ketiga apa? Ingkar kepada kiamat, mengolok-olok orang yang beriman kepada kiamat, ya, mengolok-olok orang yang beragama dengan Islam, dengan agamanya Nabi SAW, ya, meyakini agama luhur mereka lebih afdal dari agama Nabi SAW. Karena syubhat sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, mereka muslim. Dan Islam itu sudah menghalangi, ya, harta dan nyawa mereka untuk dieksekusi, dilanggar. Ya. Kan hadisnya kan begitu. Ya, utuhan uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah anqaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Begitu mereka. Ya, aku diperintahkan untuk merangi orang-orang musyrik sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka sudah, ya, menjaga, ya, nyawa dan harta mereka dariku. Nah, ini mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang bantahan Syekh Muhammad. Gimana bantahan Syekh Muhammad? Satu, walazimu qaulihim. Bantahan Syekh Muhammad yang pertama dengan akal juga, karena itu akli, ya dengan akal juga. Ya. Konsekuensi dari ucapan para setan berbaju ulama itu, anal yahuda aslamu. Konsekuensinya orang-orang Yahudi itu juga muslim. Juga bisa. Li'anahum yakunaha. Karena orang-orang Yahudi mereka mengucapkan la ilaha illallah seperti dalam surat Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini ayat menunjukkan bahwa, para ulama sebutkan faedahnya, ini ayat menunjukkan bahwa ahlul kitab itu mereka mengucapkan la ilaha illallah di zaman Nabi SAW. Ya. Lazimu qauli, jadi konsekuensi dari perkataan setan berbaju ulama ini tadi, orang-orang Yahudi muslim dong, bahkan lebih layak disebut muslim karena orang Yahudi percaya kiamat, percaya surga neraka, percaya hari pembalasan. Li'annahum yaquluna, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kata Syekh Shalih, Yahudi yaquluna la ilaha illallah. Orang Yahudi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Lakin lamma lam ya'mal biha, tapi karena mereka tidak mengamalkannya, taru aghlazul umam kufran wal yadzubillah. Akhirnya tidak mengamalkan la ilaha illallahnya itu yang sudah mereka ucapkan, akhirnya mereka menjadi manusia yang paling kafir wal yadzubillah. Jadi jawaban pertama ini, konsekuensinya dari perkataan para setan berbaju ulama itu, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu muslim karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sisi lain lagi, aidan kufru ulai aghlaz min kufri Yahud bi ad'afin mudha'afah. Apalagi kekafiran orang-orang Badui, orang-orang nomaden itu mereka kekafirannya lebih parah dibandingkan kekafiran orang-orang Yahudi. Bi ad'afin mudha'afah, berlipat-lipat lebih parah. Ya kan? Orang-orang nomaden tadi yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, keadaan mereka kan lebih parah kekafiran daripada orang-orang Yahudi. Ya'ni al-bawadi al-muttasifina bima dzakarna. Maksudnya yang aku maksudkan orang-orang nomaden, ya, yang sifat-sifatnya telah aku sebutkan tadi. Ini orang-orang nomaden hidup di zaman Syekh Muhammad. Ini terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan zaman-zaman sebelum Nabi SAW, enggak, zaman Syekh Muhammad. Jadi itu bantahan seketika. Ya, bantahan seketika terhadap setan-setan berbaju ulama. Ya. Karena mereka menitik beratkan orang itu dihukum muslim atau bukan muslim, itu yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang dia lakukan, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tetap muslim. Nah, berarti Yahudi, konsekuensi Yahudi Nasrani juga muslim. Bahkan mereka lebih layak disebut muslim karena lebih ringan kekafirannya daripada orang-orang nomaden itu tadi. Tapi kan Syekh di sini bukan sekedar ingin membantah. Syekh tadi sudah mengatakan, ya, orang yang menyimak kisah orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, seketika setelah wafatnya Nabi SAW, ya, maka dia akan
hilang darinya syubhat ini. Tidak akan tersisa dalam dirinya syubhat, ya, bahwa pelaku syirik akbar itu masih muslim. Ya, tidak akan tersisa syubhat. Waladhi yubayyinu dzalik, penjelasannya min qissati riddah, kisah kemurtadan, anal murtaddin, bahwa orang-orang yang murtad seketika setelah wafatnya Nabi, iftaraqu fi riddatihim, beraneka ragam kemurtadan mereka. Jadi mereka sudah sah keislamannya, kemudian apa? Murtad. Namanya orang murtad itu kalau sudah sah keislamannya. Ya. Faminhum man kadaban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara mereka ada yang tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kemurtadan itu setelah mereka Islam, itu mereka tidak percaya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja'u ila ibadatil authan. Mereka kembali kepada peribadahan kepada berhala. Ini bukan apa namanya? Dongeng belaka ya. Bukannya dongeng belaka. Nabi SAW sudah menyebutkannya. La taqumu sa'ah hatta ta'budu amun min ummati al-authan. Kiamat tidak akan datang kecuali berbondong-bondong dari umatku kembali beribadah kepada berhala. Wala taqumu sa'ata wala taqumu sa'ata taqribu ala nisa'id daus haula dzil khalasah. Kiamat tidak datang sampai wanita-wanita Daus itu Yaman, ya, tawaf mengelilingi dzil khalasah, berhala dzil khalasah. Ini bukan dongeng bahwa orang-orang yang murtad seketika setelah wafatnya Nabi SAW itu ada yang murtadnya berupa apa? Tidak mempercayai Nabi SAW. Mereka kembali kepada peribadahan berhala. Wa qalu, mereka mengatakan, gimana ini tidak percayanya? Mereka mengatakan, laukana nabiyan Muhammad. Kalau Muhammad itu nabi, dia nggak akan mati. Kalau Muhammad itu nabi, dia nggak akan mati. Ya. Wa minhum man sabata 'ala syahadatain. Di antara mereka yang murtad lagi, jenis yang kedua, golongan yang kedua dari orang-orang yang murtad itu, sabata 'ala syahadatain, masih mempertahankan ucapan dua kalimat syahadatnya, walakin aqarra bi nubuwwati Musailimah. Tetapi dia mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab, Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Dan ulama itu membacanya Musailimah, lamnya dikasroh dalam rangka untuk merendahkan Musailamah al-Kadzdzab. Namanya tasghir ya. Untuk meremehkan, merendahkan, ya, mengkerdilkan, ya, Musailamah. Ya. Jadi dia masih tetap mempertahankan syahadat la ilaha illallah Muhammad, ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul, dia tetap pertahankan. Dia tetap azan, tetap sholat dan sebagainya, ya, tetap beribadahnya kepada Allah, tetapi mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Zannan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraka fi nubuwah. Kenapa dia mempercayai kenabian Musailimah? Karena dia menyangka bahwa Nabi SAW telah bersekutu dengannya dalam kenabian, telah berbagi dengannya dalam kenabian. Dia menyangka bahwa Nabi SAW telah berbagi dengan Musailimah ini dalam kenabian. Lianna Musailamah aqama, kok bisa mereka berprasangka seperti itu? Ada apa namanya? Subhatnya. Mereka punya subhat. Subhatnya apa yang nyangkut mereka? Lianna Musailamah aqama syuhuda zurin. Syahidu lahu dzalik. Karena Musailamah mengangkat saksi-saksi palsu yang bersaksi bahwa Nabi SAW telah berbagi kenabian dengan dirinya. Jadi orang-orang yang murtad gara-gara percaya dengan kenabian Musailamah itu tertipu. Orang yang namanya tertipu itu tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Ya, ini mereka itu murtad dalam keadaan enggak tahu, dalam keadaan tertipu oleh saksi palsu yang diangkat oleh Musailamah untuk bersaksi bahwa Nabi SAW telah berbagi apa? Berbagi kenabian dengannya. Fasaddaqahum katsirun minan nas. Karena ada saksi-saksi palsu inilah, maka banyak orang saat itu ya dari Bani Hanifah ya, itu mempercayai saksi-saksi palsu itu.
Jadi orang-orang yang murtad itu ada beberapa golongan. Kemurtadan mereka beraneka ragam. Ada yang kembali kepada peribadahan berhala, percaya kepada nabi, ada yang tidak beribadah kepada selain Allah, enggak, tapi percaya kepada nabian Musailamah. Kenapa kok bisa percaya pada nabian Musailamah? Karena tertipu oleh saksi-saksi palsu. Ya. Wa ma'ahada, toh demikian, ajma'al ulama ijma, satu kata, annahum murtaddun, walau jahilu dzalik. Toh demikian ulama sepakat bahwa mereka semuanya murtad, baik yang beribadah kepada berhala, kembali kepada peribadahan berhala, tidak percaya kepada Nabi SAW, ataupun yang mempercayai, mengakui kenabian Musailamah. Ulama ijma bahwa mereka semuanya murtad, walaupun jahilu dzalik. Walaupun orang-orang itu jahil akan kemurtadannya. Jadi kejahilannya bukan penghalang untuk, ya bukan uzur, ya, untuk tidak divonis murtad. Ya. Wa man syakka fi riddatihim fa huwa kafir. Ulama juga sepakat barang siapa yang meragukan kekafiran mereka, barang siapa yang meragukan kemurtadan mereka, maka dia juga kafir. Jadi ulama sepakat dua, pelakunya kafir, yang meragukan kemurtadan mereka juga kafir. Subhanallah. Ya, yang melakukan kemurtadan orang yang kembali beribadah kepada berhala juga vonis kafir oleh para ulama. Yang meragukan kafirnya orang yang mengakui kenabian Musailamah juga divonis kafir oleh para ulama. Ya. Kata Saleh di sini, al-murtadun la syakka fi kufrihim. Orang yang murtad itu kita enggak ragu di kekafiran mereka. Lam yahsul intasal khilafun fi kufrihim. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tentang kafirnya orang-orang yang murtad saat itu. Sinfan, mereka ada dua golongan. As-sinful awal, golongan pertama ladzina yaqulun, yang mengatakan laukana nabiyan mamat. Kalau Muhammad itu nabi, tidak akan mati. Kalau umat hadza dalilun ala annahu nabi. Muhammad mati itu bukti kalau dia bukan nabi. Fartaddu al Islam. Maka mereka murtad dari Islam. Li'annahu kafaru bi risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingkar kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinful tsani, golongan yang kedua, man aqarra bi syahadatain wa anna Muhammadar Rasulullah, lakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Yang masih tetap mengakui dua kalimat syahadat, tidak kembali kepada peribadahan berhala, ya, juga masih mengakui Muhammad adalah Rasul, tetapi juga mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Qala inna Musailamah nabi, dikatakan Musailamah itu nabi. Faula la tanfa'uhum syahadat la ilaha illallah, mereka ini enggak bermanfaat syahadatnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa idza aqar bi nubuwwati Musailamah al-Kadzdzab fa laysa muslimin. Jika mereka mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab, maka mereka itu bukan muslim. Hadza bil ijma'. Ini disepakati oleh kaum muslim. Li'annahum jahadu khatman nabi Muhammad wa khatman nubuwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena artinya mereka mengingkari, ya, Muhammad SAW itulah penutup para nabi. Sebagaimana Allah firmankan, wa akhir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Wasadqul mutanabbi al-kadzib, dan mereka malah percaya kepada orang yang ngaku nabi palsu padahal. Ya. Ini kata Saleh, ya, ketika memberi keterangan. Toh demikian ulama sepakat bahwa orang-orang itu semuanya murtad. Dua golongan itu semuanya murtad. Ya, yang beribadah kepada berhala ataupun yang mengakui kenabian Musailamah. Walaupun mereka jahil. Walaupun mereka jahil terhadap kemurtadan mereka. Tidak mengetahui hukum perbuatannya itu. Ya. Dan ulama juga sepakat. Barang siapa yang melakukan kemurtadan mereka, maka dia juga kafir. Kata Saleh, ahulam yukafirul musyrikin. Ini orang-orang, dia tidak mengkafirkan musyrikin. Kalau yumkin yakunu sadiqin, boleh jadi mereka itu benar. Umajaz ma'anahu al batil. Enggak berani dia mengatakan bahwa orang-orang pelaku syirik akbar itu atas kebatilan. Balqal ana la adran la ukafirun nas. Dia kata, saya enggak tahu, saya enggak mau mengkafirkan orang. Saya enggak mau mengkafirkan orang. Aku la, kata Saleh, ya, kita katakan kepada dia enggak. La budda an ta'rifal haq minal batil. Kamu harus bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. La budda an ta'rifal kufra minal iman, tumisul muslim. Kamu itu wajib bisa membedakan antara kekafiran dengan keimanan. Kamu wajib bisa membedakan antara muslim dengan kafir. La bud min hadza. Wa illa ma ana Islam. Kalau kamu enggak bisa membedakan mana muslim mana kafir, terus apa artinya keislaman? Ya.
Ay man lam yukafirul musyrikin fa huwa mithlu man yukfir bi nubuwwati Musailamah al-Kadzdzab. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, para pelaku syirik akbar, ya kedudukannya sama dengan orang yang mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Walau kana yu'adil Islam, walaupun orang yang tidak mengkafirkan musyrikin itu menunaikan semua ajaran Islam. Sekarang orang yang mengakui kenabian Musailamah, dia masih melakukan semua ajaran Islam. Tapi dia mengatakan inna Musailamah shadiq. Musailamah itu jujur, benar dia. Murtad enggak ada? Murtad. Seorang murtad dan an dinul Islam. Ada ijma dia murtad. Jadi orang yang mengakui kenabian Musailamah ini masih tetap melakukan ajaran-ajaran Islam, enggak kemudian beribadah kepada berhala, enggak. Ajaran-ajaran Islam masih tetap dia pertahankan. Syahadat la ilaha illallah Rasulullah tetap dia jaga. Tapi dia mengakui kenabian Musailamah. Dulu ada itu yang mengatakan kalau baru satu atau dua kekafiran atau kemurtadan belum bisa divonis murtad. Ya, kalau sudah melakukan semua kemurtadan baru divonis murtad. Ya, itu unik itu ya. Saya baru dengar itu. Ya, kaget juga saya dengarnya. Fa idza arafta 'anal ulama ajma'u. Jika kamu sudah tahu bahwa para ulama satu kata, annalladzina kadzdzabu, bahwa mereka-mereka yang mendustakan Nabi SAW, mengatakan kalau dia Nabi nggak bakalan mati. Wa raja'ala ibadatil authan, kemudian kembali kepada peribadahan berhala, wa syatamu Rasulullah SAW. Kemudian dia menghujat Rasulullah SAW, yakni meragukan kerasulan Muhammad SAW, mengatakan kalau dia Nabi nggak akan mati. Ini hujatan kepada Nabi SAW. Ya. Mereka ini, wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah. Ya, mereka ini dengan orang yang mengakui kenabian Musailamah fi halin wahidatin walau sabat ala ismi kulli. Ya, hukumnya sama, yaitu apa? Oleh ulama disepakati mereka murtad. Hukumnya sama. Walau sabat ala ismi kulli, walaupun orang yang mengakui kenabian Musailamah itu ya masih tetap menjaga seluruh keislamannya. Ya, menjaga seluruh ajaran keislamannya. Jika kamu mengetahui hal ini, ya maka kamu juga harus mengkafirkan mereka gitu maksudnya. Ya itu kan fa'idah arafah jawabannya mana. Kemudian berikutnya menyebutkan lagi golongan orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi. Ini balik lagi. Ya tadi namanya istidrak. Ini balik lagi. Istidrak ya, pengembangan materi. Kemudian balik lagi menyebutkan bahwa orang-orang yang murtad itu iftaraku fil dinin, beraneka ragam kemurtadannya. Ya. Wa minhum, kemudian di antara mereka man aqarra bisyahadatain, ada yang mengakui dua kalimat syahadat, masih tetap mengakui dua kalimat syahadat, wa saddaqat Tulaihah, tetapi mempercayai Tulaihah, ya, tidak wahun nubuwah, tapi mempercayai Tulaihah yang mengaku juga sebagai nabi, ya. Wa minhum man sadaqal anasi. Di antara mereka ada juga yang orang-orang murtad itu ada juga yang mempercayai kenabian al-Ansi al-Anasi, sahibus Son'a. Ya, orang Son'a. Ya. Al-Aswad al-Anasi di Yaman. Ya. Ini juga mengaku nabi. Al-Aswad al-Anasi ini juga mengaku nabi. Ya. Tapi di Yaman, di Son'a. Kullu haula, mereka semuanya orang-orang yang murtad dengan beraneka ragam kemurtadan mereka yang berbeda-beda itu tadi. Ada yang kembali kepada peribadahan berhala, ada yang menghujat Nabi, ya, meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW, ada yang masih tetap mengakui kenabian Muhammad dan menjaga ajaran-ajaran Islam, tetapi mengakui kenabian Musailamah, padahal tertipu, ya kan? Ya, nggak tahu, ya, dan kiranya tertipu. Ada yang mengakui kenabian siapa? Tulaihah Ar-Rasadi, ada yang mengakui kenabian Al-Aswad Al-Anasi Al-Yamani, ya. Kullu haula, mereka semuanya itu ajma'al ulama anhum sama. Ulama satu kata bahwa mereka hukumnya sama. Mereka semua hukumnya sama. Ya. Kembali lagi. Minhum man kadzaban nabi wa rajala bil ausan ala halin wahidatin. Mereka yang mengaku nabi-nabi palsu itu meskipun masih menjaga ajaran-ajaran Islam itu sama hukumnya dengan orang yang tidak percaya kenabian Muhammad SAW dan kembali kepada peribadahan berhala. Wa minhum naw'un akhar. Dan masih ada golongan yang lain lagi dari orang yang murtad itu.
Ini orang yang menolak bayar zakat. Ya. Kata Syekh Saleh, fal murtaddun anwa. Ya, jadi orang-orang yang murtad itu sepeninggal Nabi SAW itu beraneka ragam mereka. Ya, tidak satu kemurtadan aja, tapi beraneka ragam kemurtadan. Ya. Wa man saddaqa ahadan minhum fa kafir. Siapa yang ya apa ini maknanya saddaqa ahadan minhum? Mempercayai salah satu saja dari mereka, yakni menganggap benar satu saja dari mereka, maka dia kafir. Menganggap itu, mengakui kenabian Musalamah itu juga benar, kafir dia. Itu yang balik beribadah kepada patung-patung, kepada berhala, itu juga benar, kafir dia. Wa in kana yashhadu la ilaha illallah, walaupun dia bersyahadat la ilaha illallah. Fala tanfa'u la ilaha illallah bimujarradin nutq, karena enggak bermanfaat. Ucapan la ilaha illallah sekedar ucapan saja enggak bermanfaat. Wa asad kufra min haula, yang lebih parah kekafirannya dari mereka semua ini tadi, man yaqul la ilaha illallah tsumma ya'budul awliya was salih. Yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Kalau yang tidak mengkafirkan orang yang mengakui kenabian Musailamah saja, ulama sepakat orang itu kafir, bagaimana bisa? Ya? Orang yang tidak mengkafirkan yang lebih parah dari itu malah disebut Muslimnya lebih parah ini. Ya, logikanya nggak jalan. Ya, logikanya nggak jalan, gagal paham. Yang lebih parah kekafirannya dari mereka, orang-orang yang murtad di zaman Nabi yang mengakui kenabian Musailamah, Tulaihal Asadi, Aswad al-Anasi. Ya, ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Ya. Wa akhiruhum al-Fuja'atu as-Sulami. Yang terakhir dari orang-orang yang murtad itu adalah Al-Fuja'ah As-Sulami. Al-Fuja'ah As-Sulami. Di Fuja'ah As-Sulami ini, lamma wafada Abu Bakar, dia datang kepada Abu Bakar. Ya, ketika Abu Bakar menjadi khalifah dan memerangi orang-orang murtad, Fuja'ah ini datang kepada Abu Bakar. Fuja'ah itu namanya siapa? Di sini ada. Subhanallah. Ada disebutkan kisahnya dengan lengkap itu di Mukhtasar Sirah oleh Muhammad. Ya. Sulami, ya, dia datang kepada Abu Bakar, ngaku Islam. Zakarallahu annahu yurid qital murtad. Dia ngaku Islam dan dia menyampaikan kepada Abu Bakar keinginannya untuk ikut memerangi orang-orang murtad. Talaba min Abi Bakar yamuddahu, dia minta kepada Abu Bakar bantuan. Fa'atahu silahan wa rawahil. Maka Abu Bakar memberikan kepadanya ya senjata, ya, memberikan kepadanya apa? Senjata dan persenjataan dan kendaraan. Ya, persenjataan dan kendaraan. Fasta'rada Sulamil muslima wal kafira ya'khudhu amwalahu. Tapi kemudian Fuja'ah As-Sulami ini yang menghabisi ya siapa saja, baik yang muslim maupun yang murtad, semuanya dihabisin. Dan hartanya diambil. Semuanya dihabisin dan hartanya diambil. Fajahaza Abu Bakar jaishan qitalihi, maka Abu Bakar kemudian menyiapkan pasukan untuk menangkap ya Fuja'ah As-Sulami ini. Falamma afta bil jais, ketika Fuja'ah menyadari pasukan Abu Bakar datang untuk menangkapnya, qala li amirihim, ia berkata kepada pemimpin pasukan Abu Bakar untuk menangkap dia, anta amiru Abu Bakar wa ana amiru. Kamu pemimpin pasukannya Abu Bakar, aku juga pemimpin pasukannya Abu Bakar, kata Fuja'ah. Falamma kfur, aku enggak murtad.
kata dia. Faqala, maka ya pemimpin yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menangkap Fuja'ah ini berkata, "In kunta shadiqan fa'alqis silah." Kalau kamu jujur, ya, seperti itu, ini menunjukkan bahwa Fuja'ah Sulami ini tidak benar-benar masuk Islam. Ya, dia hanya mengaku Islam. Dia hanya mengaku Islam, sebagaimana diterangkan dalam sirah. Ya. Makanya dia katakan, Abu Bakar pesan kepada panglimanya untuk menangkap Fuja'ah ini, bilang sama dia, kalau kamu jujur, ya, maka tanggalkan ya persenjataanmu. Ya. Fa'aqahu, maka kemudian Fuja'ah menanggalkan persenjataannya. Fabu'itsa bihi Abu Bakar. Lalu Fuja'ah ini tangkap dan dilaporkan diserahkan kepada Abu Bakar. Fa'amara bi tahriqihi bin nar wa huwa hayyun. Maka Abu Bakar menetapkan hukuman untuk Fuja'ah yang pura-pura ngaku Islam, kemudian membunuh orang Islam dan juga orang yang murtad. Ini merampas harta mereka. Ini diputuskan agar dibakar hidup-hidup. Ya. Dan Abu Bakar sebagai khalifah itu memutuskan hukuman untuk Fuja'ah ini adalah dibakar hidup-hidup. Pelajarannya bagaimana? Fa idza kana hadza hukmu sahabah fi hadzal rajul. Jika seperti ini, ya putusan hukum para sahabat terhadap orang ini, yaitu siapa? Fuja'ah As-Sulami. Ma'iqrari di arkan Islam al-khamsah, padahal dia mengakui rukun Islam. Nah, dia mengaku ya Islam. Kama dhannuka biman lam yuqirra min al-Islam bi kalimatin wahidah. Maka apa menurut kamu ya terhadap orang, hukum sahabat terhadap orang yang tidak mengakui keislaman sedikit pun? Ila an yaqula la ilaha illallah, kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah bilisanihi. Kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah bilisani, dengan lisannya. Ma tasrih bi takdzib makna. Terlebih orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini dia tidak mempercayai maknanya. Wa tasrih bil bara'ah min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga terang-terangan berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kitabillah ta'ala. Berlepas diri dari Al-Qur'an. Tadi kan ulama yang berbaju setan setan yang berbaju ulama itu tadi kan ya menghukumi muslim, orang-orang nomaden, orang-orang badui yang tidak ada dalam diri mereka satu pun keislaman kecuali hanya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara mereka tidak ya mempercayai makna la ilaha illallah, mereka juga tidak mempercayai ya kebenaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Al-Qur'an, mereka juga enggak percaya. Kalau hukuman para sahabat kepada Fuja'ah yang ngaku-ngaku Islam, kemudian masih melakukan ajaran Islam saja seperti itu dibakar hidup-hidup, apalagi hukuman para sahabat terhadap orang-orang nomaden itu tentu lebih Tentu lebih dahsyat hukumannya. Apalagi orang-orang Badui, orang-orang nomaden itu mengatakan yaquluna hada dinul hadar wa dunna dinu abaina. Ya, Islam ini adalah agamanya orang kota. Sedangkan kita ini orang-orang nomaden, ya, agama kita adalah agama leluhur kita. Agama leluhur. Ya. Tsumma yuftuna ula'il maradah al-juhal nah ula'il muslimun. Ya. Bisa-bisanya kemudian mereka orang-orang durhaka yang jahil itu kemudian memfatwakan bahwa orang-orang Badui seperti itu, orang-orang nomaden seperti itu muslim. Lau sarrahu bidzalika kulli. Meskipun orang-orang Badui, orang-orang nomaden itu terang-terangan ya melakukan kekafiran itu semuanya. Idza qalu la ilaha illallah, hanya karena mengucapkan La ilaha illallah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Sungguh ini kedustaan yang sangat besar terhadap Islam. Ya. Alladzina yaqulun innal Islam dinul hadar. Ini orang yang mengatakan Islam itu agamanya orang kota. Ya, amanahnu ala din abaina. Kalau kami mengikuti agama leluhur, manahnu ala dinul hadar, kami enggak akan beragama dengan agamanya orang kota. Yaqul ulama Abdullah, orang yang seperti ini ulama-ulama yang sesat, setan berbaju ulama dikatakan ulama muslim. Mereka ini masih muslim. Karena yaquluna la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, hum yatabarra'un min dini Muhammad, padahal mereka berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna hadza dinul hadar. Dikatakan agama Muhammad itu agamanya orang kota. Ya.
Antum keliling aja ke pelosok-pelosok, jangan ketemu orang-orang seperti itu. Ya. Karena ada di pelosok-pelosok itu yang Jumatannya pakai perwakilan. Jumatan itu perwakilan. Jadi sudah ditunjuk, ya, di kampung situ sudah ditunjuk, ya. Namanya para nakib, para nukoba, para nakib namanya. Sudah ditunjuk, ini para nakib ini yang mewakili Jumatan. Itu, ya. Jadi kalau para nakib ini sudah masuk ke masjid untuk Jumatan, masjid ditutup. Nggak tahu beneran Jumatan atau enggak tahu. Sampai seperti itu, ya, terus seperti itu. Ya. Nah, ini bantahan Muhammad bahwa kisah orang-orang murtad, ya, sesaat setelah wafatnya Nabi SAW itu akan menyapu habis syubhat para setan berbaju ulama, ya, yang mengatakan ini perbuatannya syirik benar, tapi pelakunya sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak boleh dikafirkan, ya, nggak boleh dikafirkan. Nyawa dan hartanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin keamanannya oleh Islam, ya. Atau yang lebih parah dari itu tadi, yang disebutkan tadi, ya, orang-orang kondisi orang-orang apa? Orang-orang Badui, orang-orang nomaden tadi, ya. Siapa yang membaca kisah, ya, murtadnya sebagian orang murtad, ya, setelah wafatnya Nabi SAW itu akan mampu untuk menjawab syubhat-syubhat mereka, ya. Apalagi yang, ya, saya mengatakan apa? Jadi ulama sepakat, mereka semua yang murtad, baik yang kembali kepada peribadahan berhala ataupun yang masih tetap melakukan ajaran Islam, beribadah kepada berhala tetapi mengakui kenabian Sailamah, ya, ulama sepakat mereka semuanya murtad dan sepakat siapa yang meragukan kekafiran mereka maka dia juga kafir. Wah, ini berat. Ya, Nasallallahu. Kemudian ditutup, ya, kisahnya ini ditutup dengan kejadian yang terjadi dialami oleh Syekh Muhammad. Ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi. Betapa indahnya perkataan salah seorang dari orang nomaden, orang Badui itu, lamma qadima alaina, ketika ia datang kepada kami, wa sami'a syai'an minal Islam, kemudian mendengar sedikit dari ajaran Islam. Tiba-tiba orang itu berdiri, kalau dia mengatakan asyhadu annana kufar. Dia berdiri dan berkata, aku bersaksi bahwa kami orang-orang Badui ini adalah kafir. Selama ini adalah kafir. Aku bersaksi bahwa kami selama ini adalah kafir. Yakni huwa wa jami'ul bawadi. Maksudnya dia dan semua orang-orang Badui, orang nomaden yang bersamanya itu kafir. Wa asyhadu an mutawwi alladhi yusammina ahlul Islam anahu kafir. Dan aku juga bersaksi bahwa mutawwi ustaz kalau terjemahannya, ya. Bahwasanya dai, ustaz, mutawwi yang menyebut kami Islam itu dia juga kafir. Subhanallah. Apa kata Syekh Saleh? Ini orang Badui baru datang sekali pelajaran di pelajarannya Syekh Muhammad langsung mengkafirkan, ya, dirinya dan teman-temannya, dan ustaz yang menyebut mereka masih muslim. Subhanallah. Ya. Gimana mazhabnya itu, ya? Ya, menyemai benih-benih teroris itu. Kata mereka, ya. Hadza A'rabi ja'a li darsi Syekh. Ini orang Badui ini datang ke pelajarannya Syekh Muhammad. Lamma arafal Islam ma'rifatan sahihatan, setelah mengetahui Islam yang benar, syahida ala nafsi qabla an ya'rifal Islam wa ala jama'ati anahu kufar. Ya, maka dia mempersaksikan bahwa dirinya dan teman-temannya itu adalah selama ini adalah apa? Kafir. Syahida anahu mutawi ayatnal alim alladzi yaqulu innakum muslimun anahu kafir. Dan dia juga bersaksi bahwa orang alim yang menyebut mereka itu selama ini muslim itu juga kafir. Kenapa? Li'annahu hakama li haula'il kufar Islam. Karena orang alim mutawwi ini, si ustadz ini, dia telah menghukumi orang-orang kafir itu sebagai muslim dengan hukum Islam. Wa ma aktsaru asbahu, kata seseorang. Ya, betapa banyaknya, ya, orang-orang alim yang semisal si alim yang dikafirkan oleh muridnya sendiri ini. La haula wala quwata illa billah. Ya. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Selesai walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu lahu wa jazakallahu anil Islam wa muslimin khair jaza. Laqad bayyana wa rahimahullah.